Alhamdulillah. Silahkan yang sudah masuk, sebentar lagi kita akan ngobrol sedikit mengenai keistimewaan nisfu Sya'ban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhaja sa'adah lil muttaqin wa basairal musaddiqin bisairil hikam wal ahkam fid din wa manahahum asrarul iman wa anwarul ihsan wal yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi hari ini berjumpa kembali dalam tatapan layar yang penuh berkah, insyaallah, mengharap barokah dalam majelis ini. Untuk itu harapannya cuma satu, semoga kita semua mendapatkan ridha Allah. Semoga Allah ridho kepada kita dalam segala aktivitas kita. Maka bagian daripada perkara yang kita minta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta ridhamu, minta surgamu, minta engkau jauhkan kami dari siksa api neraka. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Semoga macam-macam nikmat ini, nikmat iman, nikmat sehat, alhamdulillah, bulan Sya'ban sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan yang sangat istimewa. Bulan amalan doa. Inilah yang harus kita jadikan pegangan untuk kemudian kita mengetahui waktu-waktu mustajab dalam doa. Diriwayatkan bahwasanya idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fa yaqul ala min mustaghfirin wa awfir alahu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka hendaklah bangunlah untuk beribadah di malam hari. Wasumu naharaha, dan berpuasalah di siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia dimulai sejak matahari terbenam di malam nisfu Sya'ban itu. Kemudian Allah SWT menyeru hambanya, ala min mustaghfirin fa'aghfiralah, adakah di antara kalian yang mau minta ampun maka Allah ampuni. Adakah di antara kalian yang mau minta ampun maka Allah ampuni. Adakah di antara kalian yang mau minta sesuatu maka Allah memberi. Ala min mustaghfirin fa'aghfiralah, adakah di antara kalian, kata Allah, yang hendak minta ampun maka Allah ampuni.
Masya Allah. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar boleh mengatakan, khamsu layalin la turaddu fihinna du'a. Lailatul Jum'at wa awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatal Aidain. Di Abdullah bin Umar ini termasuk ulamanya para sahabat. Jadi orang alim di kalangan para sahabat adalah putranya Sayyidina Umar yang bernama Abdullah ibnu Umar, atau dengan nama lain Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar boleh mengatakan khamsul layalin, ada 5 malam, la turaddu fihinna du'a. Pada 5 malam itu doa yang dipanjatkan tidak akan ditolak. Masya Allah. Nah, ini 5 malam penting kita tahu. Suatu hari baginda Nabi bilang kepada sahabatnya, berdoalah kamu menggunakan mulut yang tidak pernah berbuat dosa. Berdoalah kamu menggunakan mulut yang tidak pernah berbuat dosa. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kira-kira mulut siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Maka Nabi SAW beliau bersabda, berdoalah kamu di waktu, di mana di waktu itu malaikat ngaminin doa kamu. Sesungguhnya bila kamu berdoa di waktu di mana malaikat ngaminin doa kamu, maka doa kamu itu bukan doa kamu, tapi kamu berdoa menggunakan lisannya malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi doa itu maka dikatakan ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjata orang iman, doa. Kalau orang itu sudah senang doa, maka rahmat Allah akan selalu bercucuran dalam kehidupan. Senang doa. Sayyidina Umar ibn Khattab beliau mengatakan, Sayyidina Umar bin Khattab, ayah daripada Sayyid Abdullah ini, Sayyidina Umar, khalifah kedua, beliau mengatakan, aku tidak peduli dengan hasil daripada doa itu. Yang penting aku bisa doa. Mengenai hasilnya, saya tidak peduli. Karena saya yakin orang itu kalau sudah bisa doa, maka pasti datang kebaikan dalam kehidupan. Jadi yang penting bisa doa itu sendiri, sudah ibadah. Mengenai hasil daripada doa itu, yang diminta itu, hasilnya itu tidak diperdulikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Masya Allah. Jadi maka kadang orang itu kalau terlalu memperhatikan hasil dari doa, akhirnya ragu dengan doa. Saya doa tapi doa saya nggak diterima. Ini kenapa? Karena dia itu bayangan daripada doa itu adalah apa yang ada dalam isi doanya. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa itu Allah memberi kita tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tidak sesuai dengan isi doa kita, tapi doa kita itu dijadikan oleh Allah sebagai penghapus dosanya. Doa itu dijadikan kemudahan dalam hidupnya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, khamsul layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam di mana bila seorang hamba berdoa pada 5 malam itu, doa yang dipanjatkan itu tidak akan ditolak. Artinya doa itu mustajab. Artinya doa itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 malam itu yang pertama Lailatul Jum'at, malam Jumat. Kemudian yang kedua awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab, malam tanggal 1 Rajab. Kemudian yang ketiga walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu nanti malam ya, jangan kelewat. Senin malam Selasa nanti malam, mulai daripada maghrib sampai subuh, kalau bisa nggak usah tidur, tidurnya siang aja. Besok hari siang libur semua, kerja dulu, puasa.
malamnya ibadah, sholat, zikir banyak, panjang-panjang, siangnya puasa. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang keempat dan yang kelima, Lailatul Aidain, 2 malam hari raya. Jadi 5 malam ini kata Abdullah ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar, ulamanya para sahabat, khamsu layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam, siapa yang berdoa maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Lailatul Jumat, yang pertama malam Jumat. Awwalu lailatin min Rajab, malam tanggal 1 bulan Rajab. Ini sudah lewat ya. Nah, kemarin bulan Rajab, sekarang bulan Sya'ban. Kemudian Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban ini kesempatannya nanti malam. Kemudian yang keempat dan yang kelima, malam 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini pegangan para ulama dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan doa adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar. Nah, orang itu kalau diberi rezeki berdoa, maka dia mampu berdoa. Tapi kalau tidak dikasih rezeki berdoa, maka dia tidak akan mampu. Afwan Ustaz, Ana ingin menanyakan untuk doa untuk malam nisfu Sya'ban adalah yasinan 3 kali. Iya, setelah yasin 3 kali baru berdoa. Doa dengan sungguh-sungguh. Ad-du'a'u bitadarru'. Doa dengan tadurru. Tadurru itu dengan ngujuk-ngujuk. Ngujuk-ngujuk itu dengan nangis, dengan betul-betul minta sama Allah. Maka perkataan Abdullah bin Umar tadi radhiyallahu anhu, "Ma min abdin yuksiru du'a illa fatahallahu lahu babal ijabah." Tidak ada seorang hamba memperbanyak doa kecuali Allah pasti membuka baginya pintu mustajab. Ma min abdin yuksiru du'a. Tidak ada seorang hamba yang banyak doa. Hamba kok banyak doa? Illa fatahallahu lahu babal ijabah. Pasti Allah membuka pintu ijabah, pintu mustajab. Dan itu sudah janji Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berjanji akan menerima doanya yang berdoa. Lalu Allah SWT nyuruh kita berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah kalian semua berdoa kepada Allah dan beriman kepada Allah, yaitu yakin bahwa doanya didengar dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu tergantung keyakinannya. Kalau yakinnya lurus, maka prinsip pikirannya lurus. Kalau yakinnya bengkok, maka prinsip pikirannya bengkok. Jadi perkataan seseorang, pendengaran, penglihatan, dan pikiran, dan aktivitas, bahkan komentar dia untuk orang lain, itu tergantung apa yang ada dalam hatinya. Ada kebesaran Allah, maka dia bicara yang baik-baik. Kalau tidak ada kebesaran Allah, maka dia akan berbicara perkara yang sia-sia. Maka ma min abdin yuksiru du'a illa fatahallahu lahu babal ijabah. Tidaklah seorang hamba memperbanyak doa kecuali Allah akan membukakan baginya pintu-pintu terkabulnya doa-doa. Alhamdulillahirabbil alamin.
Untuk itu semoga Allah ridho kepada kita semua, Allah sayang kepada kita semua. Jadi maka doa itu senjata ya, senjata penyelesai masalah. Diantaranya adalah doa. Ketika kita ini ditolong oleh Allah dengan doa, maka meminta itu hanya kepada Allah. Idza syakauta ila ibni Adam fa innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu. Idza syakauta ila ibni Adam, kalau kamu mengadu, mengeluh kepada manusia, fa innama tashkur rahim ila alladhi la yarhamu, sungguh kamu telah salah alamat, karena kamu telah mengadu dan mengeluh kepada yang tidak bisa menolong kamu, kepada yang tidak bisa menyayangi kamu, kepada yang tidak bisa membantu kamu. Maka kalau kita mau mengadu, mau mengeluh, murni hanya kepada Allah yang Dia Al-Ghaniyul Mutlaq, yang maha kaya, yang memiliki segala-galanya, yang seandainya permintaannya yang meminta kepada Allah semuanya diberikan di dunia ini, maka itu semua tidaklah sama, melainkan hanya seperti satu tetes air dari lautan. Jadi ketika jari dicelupkan di laut, kemudian diangkat, maka kemudian menetes satu tetes, itulah yang diberikan Allah kepada hamba yang berdoa, seluruh yang berdoa. Sedangkan yang masih sisa lautan luas yang sangat banyak. Masya Allah. Maka pemberian-pemberian Allah atas doa yang dipanjatkan oleh seseorang di dunia itu sebenarnya bukan balasan daripada doa, tetapi bonus. Nah, sedangkan balasan daripada doa itu yang tertinggi adalah kalau permintaannya itu disimpan di akhirat. Maka kita harus yakin, mamin abdin yuksirud doa illa fatahallahu lahu babal ijabah. Siapa saja yang banyak doa, pasti suatu saat Allah SWT membuka pintu mustajab untuk dia. Maka seorang ayah, seorang ibu jangan pernah bosan-bosan mendoakan anaknya, karena doa orang tua untuk anaknya, kata baginda Nabi, doa ul walid liwaladihi ka du'ail anbiya. Doanya orang tua untuk anaknya itu seperti doanya para nabi. Maka untuk itu ini malam nisfu Sya'ban itu amalan doa, mulai daripada terbenam matahari sampai subuh, kalau bisa terus mujahadah, tidak usah tidurnya besok pagi tidur, malamnya ibadah, siangnya puasa. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita nanti malam bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan macam-macam amalan. Habis maghrib baca Yasin 3 kali, kemudian doa, dan dilanjutkan terus sampai subuh. Sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, sholat apalagi, sholat tahajud, dan sholat-sholat yang lain. Ini supaya kita ini ditolong oleh Allah, ya harus minta tolong sama Allah. Maka sahabat Nabi Anas ibnu Malik, sahabat Nabi siapa? Anas ibnu Malik. Beliau dikasih pesan oleh Nabi, idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu mau minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadi kalau orang itu minta kepada Allah, enggak pernah kecewa dia. Maka dalam muqaddimah kitab Fathul Qorib disebutkan, faman qasadahu la yakhib. Faman, maka siapa saja, qasadahu, meminta kepada Allah, menghadap kepada Allah, la yakhibu, dia tidak akan pernah kecewa. Jadi kalau minta kepada manusia nanti kecewa. Kenapa? Karena manusia itu nggak bisa memberi. Maka para ulama mengkaitkan
perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Ma min 'abdin yuksiru du'a illa fatahallahu lahu babal ijabah." Ini dikaitkan dengan malam-malam yang mulia, malam Jumat, malam bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk itu, jadi di setiap malam itu tidak sama. Allah SWT meletakkan di situ asrar rabbaniyah. Asrar rabbaniyah, rahasia-rahasia Allah yang Allah SWT letakkan di malam-malam istimewa. Memang ibadah kita itu menjadi meningkat ada disebabkan suatu tempat, ada di ketika suatu suatu waktu. Apalagi orang-orang yang ada di Mekah nih, nisfu Sya'ban nih, masa berlipat-lipat waktunya. Waktunya mustajab, tempatnya mustajab. Masya Allah. Beruntung betul orang yang malam nisfu Sya'ban ada di Masjidil Haram. Masya Allah. Teman-teman semua yang ada di Masjidil Haram, khusus Abdurrahman Bengkulu dan teman-temannya yang ada di Masjidil Haram, jangan lupa malam ini antum Masya Allah ada di Mekah, doanya mustajab. Jangan lupa doakan kami juga, dan doakan keluarga kami juga, dan doakan juga atas hajat-hajat kami. Insya Allah secepatnya akan dibangun di tahun ini 2026 pondok pesantren di Kecamatan Lawang Wetan. Semoga pembangunan yang berkahi dan dimudahkan oleh Allah, lalu kemudian menjadi tempat berkumpulnya wali-wali Allah, generasi-generasi perjuangan, generasi-generasi Qur'ani, orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang baik, wali-wali Allah. Maka ini harus bekerja sama semuanya dalam doa, serempakkan doa, serentakkan doa. Doa ini kalau sudah Allah terima itu, Masya Allah, dengan doa itu, Masya Allah. Nabi Nuh alaihissalam dengan doa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir di bumi satupun. Akhirnya anisna'il fulka, Allah perintah Nabi Nuh buat kapal jadi. Akhirnya orang beriman 83 orang naik kapal, sisanya orang kafir semua dihancurkan oleh Allah SWT dengan doa. Dengan doa itu, Masya Allah, maka doa itu senjatanya orang beriman. Maka waktu ini diberikan Allah kepada kita nanti malam nisfu Sya'ban, amalan berdoa. Beruntung orang yang bisa menghidupkan malam dengan doa ini sepanjang malam. Betul-betul merugi orang yang setelah tahu tetapi dilewatkan begitu saja. Masya Allah. Maka untuk itu di live TikTok Pikir Akhirat ini selalu ada informasi-informasi yang baik, yang bila mana kita suka mendengarkan apa yang disampaikan di sini, harapannya kita menjadi bertambah ilmu, kita bisa menjadi bertambah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, bertambah bimbingan-bimbingan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Masya Allah. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i. Imam siapa? Imam Al-Auza'i dari Khalid bin Ma'dan, dari sahabat Nabi atau tabi'in besar dari Syam, namanya Makhul. Kanu yu'azzimun lailatan nisfi min Sya'ban wa yajtahiduna fiha bid-du'a wal ibadah. Kata Makhul itu adalah muridnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau min kibari tabi'in, ulamanya tabi'in dari Syam. Beliau mengatakan kanu yu'azzimuna lailatan nisfi min Sya'ban. Para sahabat dan para tabi'in
mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban, wa yajtahiduna fiha bid-du'a wal ibadah, dan mereka bersungguh-sungguh di malam nisfu Sya'ban itu dengan doa dan ibadah. Itu disampaikan oleh siapa? Makhul. Diriwayatkan oleh Imam Al-Auza'i dari Khalid bin Ma'dan, dari sahabat muridnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Makhul min kibarit tabi'in minas Syam. Beliau termasuk pembesarnya tabi'in dari Syam. Beliau bercerita tentang kehidupan sahabat, kanu yu'azzimuna lailatan nisfi min Sya'ban. Para sahabat mereka memuliakan, mengagungkan, mengistimewakan malam nisfu Sya'ban, wa yastahiduna fiha bid-du'a wal ibadah, dan mereka di malam itu bersungguh-sungguh dengan doa dan ibadah. Maka ini penting. Maka kanu yu'azzimuna lailatan nisfi min Sya'ban wa yajtahiduna fiha bid-du'a wal ibadah. Ini dinukil juga oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya kehidupan para sahabat itu kalau malam nisfu Sya'ban mereka yajtahiduna bid-du'a wal ibadah. Mereka betul-betul bersungguh-sungguh dalam doa dan ibadah. Maka kalau kita nengok di antara keistimewaan para wali dan guru-guru kita, kalau pergi ke Mekah, mereka berangkat di bulan Sya'ban, terkhusus di malam nisfu Sya'ban, karena ingin berdoa di tempat ustaz. Masya Allah. Jadi ini penting. Jadi menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan doa dan istighfar adalah amalan sebagian besar ulama Syam. Dan hal itu memiliki dasar dari asar para sahabat. Jadi orang itu kalau dia ini orang istimewa, nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan malam-malam yang istimewa. Tapi kalau orang itu nggak istimewa, maka dia tidak ditolong oleh Allah untuk menghidupkan malam-malam yang istimewa. Orang itu kalau mulia dalam pandangan Allah, maka ditolong oleh Allah untuk menghargai perkara yang mulia dalam pandangan Allah, dalam penilaian Allah. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan, man arada ayya'rifa manzilatahu indallah falya'lam manzilatallah fi qalbihi. Kalau orang itu pengen tahu sejauh mana derajat dirinya di sisi Allah, maka mudah bagaimana sikap-sikap dirinya dengan perintah Allah, dengan perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah. Kalau mereka ini menyikapinya dengan penuh keagungan, memuliakan yang mulia, menghargai yang berharga, menyayangi yang disayang Allah, nah itulah orang-orang yang betul-betul mulia di sisi Allah. Jadi sikap seseorang itu menentukan jati dirinya. Sikap seseorang itu menentukan jati diri. Kalau dia bisa bersikap baik kepada perkara baik, maka berarti dia orang baik. Kalau orang itu buruk, dia tidak bisa bersikap baik dengan perkara yang baik. Kalau orang itu baik, bisa menghargai yang baik, bisa memuliakan yang mulia, maka baginda Nabi Muhammad SAW orang yang sangat mulia. Maka ketika Nabi ada di Mekah, Abu Jahal tidak memuliakan, Abu Lahab tidak memuliakan. Banyak orang-orang kafir Quraisy menyakiti Nabi. Kenapa? Karena mereka itu memang orang-orang hina dalam pandangan Allah. Jadi di antara tanda orang itu mulia dalam pandangan Allah itu adalah dirinya punya sikap memuliakan perkara yang mulia. Memuliakan para ulama, memuliakan masjid, memuliakan Al-Quran, memuliakan bulan Ramadan, sehingga malam-malam Ramadan berlalu dengan penuh rasa takut, sehingga berada dalam peningkatan. Malam pertama, malam kedua lebih semangat lagi, malam ketiga lebih semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi. Tapi kalau orang itu lemah imannya, Masya Allah, nanti malam pertama semangat, malam kedua merosot. Akhirnya berada dalam kemerosotan amal. Jadi
Maka kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah bila kita punya sikap yang kemudian kebaikan itu menurun. Mestinya kebaikan itu menaik. Maka hadirin, doa di malam nisfu Sya'ban bukan bid'ah, ya, bukan bid'ah. Kenapa? Karena ada keterangan dari sahabat. Sahabat siapa? Abdullah ibnu Umar. Khamsu layalin la turaddu fihinna du'a. Lailatul Jum'at, awalu lailatin min Rajab, awalu wa lailatul nisfi min Sya'ban, wa lailatul Aidain. 5 malam tidak akan ditolak doa, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Umar, yang pertama doa di malam Jumat. Malam Jumat secara umum, apalagi malam Jumatnya itu di bulan Sya'ban. Apalagi malam Jumatnya di bulan Ramadan. Apalagi malam Jumatnya di bulan Ramadan di Masjidil Haram. Berlipat-lipat. Apalagi malam Jumatnya di bulan Sya'ban di Masjidil Haram, di bulan Ramadan di Masjidil Haram di waktu sepertiga malam. Wah, lebih lagi istimewa lagi. Jadi kita itu harus, itu yang kita rindukan terus. Jadi kalau ada orang mengatakan amalan nisfu Sya'ban itu bid'ah, ya dia saking nggak ngertinya dengan dalil-dalil hukum. Itu aja. Maka amalan doa di malam nisfu Sya'ban itu ada dalilnya. Diamalkan oleh tabi'in, diterima oleh ulama ahlu sunnah. Semua para ulama mengerti bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan doa ini suatu perkara yang sangat penting dan harus kita pentingkan. Jadi gini, kalau orang itu dia orang penting, maka dia akan mementingkan yang penting. Nah, perkara penting itu ada perkara penting menurut Allah, perkara penting menurut makhluk Allah. Kalau perkara yang penting menurut Allah adalah urusan menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Urusan sholat, ini penting. Urusan ibadah, bangun malam, tahajud, puasa, ini perkara penting menurut Allah. Maka orang yang penting menurut Allah, dia akan mementingkan yang dipentingkan Allah. Tapi kalau orang itu derajatnya tidak penting, derajatnya rendah, maka dia mementingkan perkara-perkara yang rendah, mementingkan urusan dunia, mementingkan urusan makan. Yang kan penting makan, walaupun tidak ibadah. Apa sih sholat itu mengganggu program? Nah, ini pemikiran-pemikiran yang rusak. Maka dalam hal ini semua cuma satu, semoga kita diridhoi Allah. Doanya mendatangkan ridho Allah, aktivitasnya mendatangkan ridho Allah. Kalau sudah mendatangkan ridho Allah, disenangi dapat pahala, dibenci tambah dapat pahala. Kenapa? Kalau disenangi dia syukur. Ada orang senang, syukur. Kalau dibenci dia sabar, dan sabar itu pahalanya lebih besar daripada syukur. Karena kalau syukur itu banyak orang senang, kita syukur, alhamdulillah, bahagia gitu. Tapi kalau dibenci atau dizalimi atau disakiti, ini perlu sabar. Amalan ibadahnya menghadapinya dengan sabar, dan sabar itu berat. Sabar itu lebih berat daripada syukur. Maka kalau orang itu bisa sabar dalam derita, itu sesungguhnya sabarnya adalah nikmat yang perlu disyukuri lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ya, insya Allah semuanya nanti malam jangan terlewatkan. Yang terpenting adalah bukan lapat daripada doa yang kita panjatkan, tetapi bagaimana hati yang khusyuk, taubat yang jujur, kemudian memaafkan sesama. Jadi doanya kita itu harus dibarengi dengan hati yang khusyuk.
taubat benar-benar, taubat yang jujur, menyesali dosa dan tidak akan mengulang kembali. Kemudian suka memaafkan sesama. Karena ini semua akan menjadi penghalang doa. Kalau orang itu menzalimi orang, terus belum minta maaf, nah ini doa-doanya nanti tidak naik lagi. Maka doa tertahan bukan karena malamnya, tetapi karena dendam, hasad, dan permusuhan. Kita nggak boleh dendam ya, kita tidak boleh iri, kita tidak boleh bermusuhan. Kita maafkan semuanya. Maka para sahabat memperbanyak doa di malam nisfu Sya'ban. Karena mereka tahu belum tentu esok masih hidup. Belum tentu Ramadan bisa dimulai. Belum tentu Ramadan bisa dimulai dalam kehidupannya. Maksudnya Ramadan yang besok belum tentu dia jumpai, maka dia bersungguh-sungguh hari ini. Berharap hari besok, bersungguh-sungguh hari ini. Mengistighfari hari yang sudah lewat, bersungguh-sungguh hari yang sekarang, berharap dengan hari yang berikutnya. Itu umur kita itu cuma 3. Waktu yang sudah lewat, waktu yang sekarang kita hidup, waktu yang kemudian akan hidup di masa yang akan datang. Maka hadirin, maka malam ini angkat tangan sebelum ditinggalkan umur. Maksudnya, ya sebelum mati. Kalau sudah mati, walaupun kamu angkat tangan, tidak akan ada manfaatnya. Maka malam ini kita angkat tangan sebelum kita mati. Masih berkesempatan hidup. Ustadz, apa doa husnul khotimah? Doa husnul khotimah itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa husnul khotimah. Kalau orang diberikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, itulah puncak daripada husnul khotimah. Masya Allah, maka menangislah sebelum ditutup pintu taubat. Berdamailah dengan semua orang yang kita menzaliminya sebelum mengharap ampunan, tapi ampunan sudah tak ada gunanya kembali. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dogma apa ini? Lewatkan saja, silahkan komentar. Tapi bagi yang komentarnya tidak membangun, kita lewatkan saja. Alhamdulillah. Jadi jangan lewatkan malam nanti. Malam kita, malam doa, beribadah, berdoa, nangis, minta sama Allah agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah, kehidupan kita diridhoi oleh Allah. Allahumma la tahrimna khaira hadhihi lailah waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Ya Allah, jangan Engkau sampai menghalangi kami semua dari mendapatkan kebaikan malam nisfu Sya'ban nanti malam. Ampuni kami dan kedua orang tua kami dan semua umat Islam di seluruh alam. Allahumma la tahrimna khaira hadhihi lailah wa la tahrimna khaira hadhihi lailah wa fil lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Ya Allah, jangan sampai Engkau lewatkan kemuliaan kebaikan yang ada di malam nisfu Sya'ban nanti malam ya Allah. Beri ya Allah kebaikan dalam doa, kebaikan dalam ibadah untuk kami dan seluruh keluarga kami dan para penggemar kami, para penonton yang ada di layar ini. Masya Allah. Maka malam nisfu Sya'ban nih, malam amalan doa. Kalau kita nggak hafal doa-doa yang berbahasa Arab, doa yang bahasa kita saja. Bahasa kita saja. Doa itu semakin kita mengerti artinya, maka semakin membuat hati kita terkesan. Mudah-mudahan nanti malam kita semua berkesempatan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan amalan-amalan. Mulai dari maghrib sampai subuh. Insyaallah semuanya
Mungkin ini saja untuk tausiah di pagi hari ini. Semoga menambah keilmuan dan kepahaman kepada kita semua. Doa khusus ada untuk malam nisfu Sya'ban? Nggak ada khusus, semua umum. Nah, maksudnya khusus di malam nisfu Sya'ban, ya doa-doa yang kita panjatkan di malam-malam yang lain, kita baca semua, minta semua di malam nisfu Sya'ban. Kalau doa khususnya itu nggak ada. Semua doa boleh diamalkan di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu waktunya, ada waktu mustajab di malam nisfu Sya'ban berdasarkan apa yang disabdakan dan disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar, khamsu layalin la turaddu fihinna du'a, lailatul jum'at wa awwalu lailatin min rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul idain. Bahwasanya ada 5 doa bila dipanjatkan di 5 waktu. Ada 5 waktu, bila doa dipanjatkan di 5 waktu itu, maka doa tidak ditolak. Malam Jumat, malam tanggal 1 bulan Rajab, malam tanggal 15 bulan Sya'ban, malam tanggal 1 Syawal, malam tanggal 10 Zulhijjah. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan, ada yang mau tanya silakan. Monggo. Kita bisa meminta takdir yang baik kan kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Oh iya. Maka di antara doanya, Allahumma in kunta katabtana fis sa'adah fasabbitna wa in kunta katabtana fis syaqawah famhu anna waktubna fis sa'adah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, in kunta katabtana fis sa'adah fasabbitna, bila engkau mentakdirkan kami orang yang hidup beruntung sampai berjumpa dengan engkau dalam keadaan beruntung selamat, fasabbitna, maka engkau tetapkan itu ya Allah. Wa in kunta katabtana fis syaqawah, namun bila engkau selama ini mencatat kami orang yang celaka, maka di malam nisfu Sya'ban ini famhu anna, kami memohon kepada engkau agar engkau menghapus takdir buruk itu, waktubna fis sa'adah ya rabbal alamin, lalu kemudian engkau mencatat kami orang yang beruntung. Wahai Tuhan. Maka bersyukur orang kalau ditolong oleh Allah untuk bisa berdoa, karena doa itu bagian daripada takdir. Masya Allah. Benjol, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amin. Assalamualaikum Ustaz, izin menyimak Tuan Guru. Masya Allah. Iya. Jadi kita harus yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, dikatakan oleh para sahabat. Kalau kita nggak yakin dengan nasihat-nasihat para ulama, ya itulah tanda hati kita itu memang tidak bisa diberi nasihat yang baik. Maka berdoanya lebih bagus ba'da maghrib apa waktu tahajud Ustaz? Sepanjang malam ya, ba'da maghrib kita doa, waktu tahajud kita doa, jangan dipilih-pilih. Mulai daripada maghrib pokoknya banyak doa. Jangan banyak sia-sia ya. Malam nisfu Sya'ban nih, Masya Allah, doa terus pokoknya doa. Ya Allah. Lagi duduk sendirian, ya Allah tolong saya. Ya Allah tolong saya. Gitu. Ridhoi saya, mudahkan segala urusan. Sembuhkan penyakit, sehatkan badan, panjangkan umur, berkahi rizki, gitu ya. Pokoknya ratapan-ratapannya, omongan-omongan yang keluar dari lisan kita itu bagaimana doa ya. Masya Allah. Maka informasi seperti ini harus kita dengar. Sambil beristighfar lebih bagus kan Ustadz? Iya. Sambil beristighfar, siapa tahu kita ini banyak dosa yang kemudian dengan istighfarnya Allah ampuni sehingga mudah doanya dikabulkan. Maka perbanyak istighfar. Banyak istighfar, sholawat, sambil bilang, ya Allah, bila kami masih banyak dosa, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Sekali-kali jangan engkau menjadikan dosa-dosa kami menjadi alasan engkau untuk menolak doa kami. Begitu.
Ya Allah, terimalah doa kami. Jangan Engkau menolak doa kami dengan alasan banyaknya dosa kami. Maka ampunilah dosa kami sehingga kami layak untuk Engkau terima seluruh doa-doa kami. Mau tanya Ustaz, orang yang tidak sholat apakah amal ibadah yang lain diterima oleh Allah? Sholat itu ibarat kepala pada badan. Masalus sholawatil khomsi kamasalir ra'si alal jasad. Maka sebagaimana manusia tidak ada kepala, maka dia menjadi bangkai. Jadi kalau ada orang tidak ada kepalanya, tidak mungkin bisa hidup. Mana ada manusia hidup tidak ada kepala. Kalaupun dia hidup bergerak-gerak nggak punya kepala, maka dia itu hantu gentayangan. Tapi kalau badan ada kepala, walaupun tidak ada tangan, tidak ada kaki, maka dia manusia yang punya kehidupan. Maka kita pernah nengok orang punya ada kepalanya, ada badannya, tapi nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, maka masih dianggap manusia, kehidupan. Intinya kalau orang itu ada sholat, maka amalan-amalannya akan dihargai Allah, walaupun kecil, walaupun masih banyak kekurangan. Tapi kalau sholat 5 waktu tidak ada, nah itulah yang perlu kita perhatikan. Maka saran saya jangan sampai tidak sholat ya, karena sholat ini kunci bernilainya segala macam-macam kebaikan dalam agama ini adalah sholat. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sholat itu kunci semua amal diterima loh. Iya, betul. Kunci diterima segala amal ya sholat. Ya kalau belum sholat, secepatnya sholat. Ini waktunya taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita disuruh untuk bersegera menuju ampunan Allah, bersegera menuju ridha Allah. Maksudnya bersegera taubat, bersegera mengerjakan perintah-perintah Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua. Kalau orang itu berbuat baik, pasti Allah berlaku baik. Tapi kalau kita ini berbuat buruk, suruh taat, tak taat, suruh ibadah, enggak ibadah. Nah ini kata Nabi, wal ajiz man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh itu orang yang pengen masuk surga tapi hari-hari maksiat. Hari-hari maksiat, hari-hari nggak sholat. Maka dia bodoh. Dia seperti apa? Seperti orang nanam rumput pengen panen padi. Pengen jadi dokter tapi setiap hari pergi ke sawah bawa cangkul. Terus tanya, kamu cita-citanya apa? Saya pengen jadi dokter. Loh kok hari-hari ke sawah? Ya Allah Maha Kuasa. Walaupun saya pergi ke mana? Ke sawah, kalau Allah takdirkan saya jadi dokter, saya jadi dokter. Nah itu orang bodoh namanya. Tidak mengikuti jalurnya. Jadi kita ini harus mengikuti jalurnya. Kalau kita mau jadi dokter, ya harus kuliah di universitas kedokteran. Kalau orang mau panen cabai, ya nanam cabai. Kalau orang mau panen semangka, tanam semangka. Jangan pengen panen semangka, tapi yang ditanam padi. Oh, kamu pengen panen apa? Pengen panen semangka. Kok nanam padi? Allah Maha Kuasa. Dari padi inilah nanti keluar semangka. Nah, akhirnya tidak keluar semangkanya. Jadi itu namanya kebodohan. Sama, pengen masuk surga, tapi suruh taat nggak mau taat. Suruh sholat nggak mau sholat. Suruh ibadah nggak mau. Nah ini namanya SPD. SPD itu sepena dewi. Sepena dewi tadi. Allah Maha Kuasa mengeluarkan semangka dari tanaman padi ini.
Akhirnya ternyata setelah ditunggu padinya sampai tua tetap keluar padi, dan kering semangkanya nggak keluar. Loh, kok ternyata nggak keluar, berarti Allah nggak maha kuasa. Itu akhirnya ragu. Nah, salah jalur. Jadi giliran ternyata semangkanya yang ditunggu-tunggu akan keluar dari tanaman padi tadi ternyata nggak keluar, akhirnya dia bilang Allah nggak kuasa. Waduh, nah, ini namanya orang bodoh kayak gitu. Apa amalan di nisfu Sya'ban, Kang? Ya segala macam-macam kebaikan dibuat. Segala kebaikan-kebaikan yang ada di luar bulan Sya'ban kerjakan juga di malam nisfu Sya'ban ini. Mulai maghrib ya ada sholatnya, ada puasanya besok siang, ada ngajinya, ada sholatnya, ada zikirnya, ada sedekahnya. Bagus, punya kambing dipotong nanti disedekahkan di malam nisfu Sya'ban. Kalau masuk surga, Ustadz, apakah sholat atau amal ibadah masuk surga? Ya, sholat dan ibadah itulah yang akan menjadi derajatnya orang yang masuk surga. Jadi ibadah-ibadah, amal baik ini menjadi tingkatan-tingkatan derajat-derajatnya orang di surga nanti. Maka diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa nanti kata baginda Nabi, di hari kiamat Allah SWT memasukkan surga, di mana kemudian di surga itu ada amalan silaturahim. Maka nanti di surga itu orang akan berkunjung satu sama lain. Yang derajatnya di atas bisa turun ke bawah, tapi yang di bawah tidak bisa naik ke atas. Maka ada penghuni surga yang kemudian dikasih ilham oleh Allah bahwasanya tetangganya dia derajatnya setingkat di bawahnya, maka dia turun ke bawah ketemu dengan tetangga, maka dia kaget, loh kamu di mana surganya? Saya surganya satu tingkat di atas kamu, karena kata Allah bedanya adalah kamu baca la ilaha illallah 99 kali dan saya baca la ilaha illallah 100 kali. Jadi beda satu kalimat itu sudah beda tingkatan derajat di surga. Masya Allah. Ini siapa ini? La haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah. TikToknya mantap ya. La haula wa la quwwata illa billah. Zulkarnain, Allah itu innaka ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Kunci surga yaitu dua, iman dan amal. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surah Al-Kahfi. Sesungguhnya orang beriman beramal soleh pasti baginya surga Firdaus tempat tinggalnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kalau amal ibadah dan sholat kita masuk surga, berarti dua Allah. Wow, kacau. Allah itu satu, kul huwallahu ahad. Bukan terus kalau amal beda banyak terus Tuhannya tambah banyak. Sholat dan apa tadi? Sholat dan ibadah masuk surga berarti Tuhannya dua. Wah, ini kacau kamu. Tuhan itu tetap satu walaupun amalan kamu banyak, bukan terus Tuhannya jadi banyak sebanyak amalan baik kamu. Ya, kul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Ini apa billah ini? Kang la haula wala quwwata illa billah ini katanya kalau ibadah dan sholat masuk surga berarti Tuhannya dua. Tuhan satu. Jangan bilang Tuhan dua. Tuhan itu tidak lebih dari satu. Qul huwallahu ahad. Masya Allah.
Orang masuk surga rahmat Allah. Iya, rahmat Allah itu datang ketika kamu punya hubungan yang baik dengan Allah. Makanya disayang oleh Allah karena kamu punya sholat, dan punya ibadah. Jangan terus dipisah. Hanya kamu tidak membatasi rahmat Allah saja. Ini salah. Jadi kalau kamu mau mendapatkan rahmat Allah, maka caranya kamu perbaiki hubungan dengan Allah. Suruh sholat oleh Allah, sholat. Badan. Mas cewekku dilembutkan hatinya. Ada orang kehilangan mas. Amin, amin, amin. Semoga hatinya lembut sehingga emasnya yang dicuri dikembalikan. Insyaallah. Insyaallah. Pagi hari yang penuh berkah bagi kita semua. Amal selanjutnya. Zahra bisa ke Sidratul Muntaha enggak Ustaz? Nanti kalau mati. Kalau masih hidup tidak bisa. Sidratul Muntaha itu kan di surga sana. Jadi kalau kamu kata makhul, saya bin Abu Bakar kepada muridnya yaitu makhul. Hei makhul, kamu mau masuk surga kan? Maka makhul jawab, iya, wahai Abu Bakar, mau. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau kamu mau masuk surga, mati dulu. Kalau masih hidup, kamu nggak masuk surga. Karena surga itu balasan selepas kematian, maka surga, kuburnya jadi taman surga, nanti masuk surga setelah kamu mati. Ke Sidratul Muntaha itu tidak bisa kamu. Yang bisa cuma baginda Nabi saja, yang lain tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Loh, kok kenapa tidak bisa? Ya nggak dibisakan Allah maka nggak bisa. Nabi itu bisa karena dibisakan Allah, diistimewakan. Jadi manusia itu tidak sama memang. Jadi kalau nggak sama jangan memaksakan sama, nanti malah kacau. Amin, makasih Ustaz. Saya orang awam Ustaz, boleh tanya? Boleh. Allahu Akbar. Zahra Rahayu Sugeng Dumadi. Mantap. Ya, komentarnya yang baik ya. Masya Allah. Bagus. Jadi harus respon yang baik. Jadi kalau orang baik, responnya dengan yang baik. Kalau ada orang disampaikan kebaikan tidak baik, sebenarnya bukan kebaikannya itu yang disampaikan yang keliru, tapi dia sendiri konslet. Jadi positif itu akan positif, dengan baik itu akan ketemu dengan baik. Kalau baik dengan keburukan itu seperti air dan madu, pasti bertolak belakang. Jadi kalau hati tidak bersih, disampaikan kebaikan bertolak belakang. Tapi kalau hati bersih, dengar yang baik, langsung nikmat. Masya Allah. Nah itu dia.